Hari ini adalah hari Minggu. Berarti saatnya kita sekolah Minggu. Yeay! Adik-adik sudah pakai pakaian yang rapi belum? Sudah siapkan Alkitabnya? Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Aku Lause. Coba yang sudah siap memuji Tuhan, katakan yes! Siap? Yes! Apa sekali lagi? Yes! Wah, udah siap semuanya nih Lause. Iya. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami mau menyanyi, menari buat Tuhan. Terimalah pujian kami, kiranya pujian kami boleh menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause Yemi bisa bahasa India nggak? Wah, kalau bahasa India nggak bisa Lause. Tapi kalau film India pernah nonton. Aja. Nah, itu Lause. Hari ini Lause mau ajak adik-adik semua memuji Tuhan sambil belajar banyak bahasa. Wah, asik! Adik-adik, kita belajar sama-sama ya. Kita nyanyikan lagu Yesus di dalam rumahku dalam 4 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa India. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. 主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀。主耶稣在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀。Jab Yesus mereka main he, kusi-kusi he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Jab Yesus mereka main he, kusi-kusi he, kusi-kusi he. Adik-adik, tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu Lause. Ya, betul. Tapi selain itu, hari ini kita juga memperingati Hari Mama Internasional. Jadi setelah ibadah ini, adik-adik jangan lupa datang ke Mama ya. Adik-adik bisa peluk Mama dan bilang selamat Hari Mama. I love you Mama, aku sayang Mama. Sebagai bentuk rasa sayang dan terima kasih kita buat Mama. Kita mau bersyukur karena Papa dan Mama sudah sayang dan merawat kita sejak kecil. Kita juga bersyukur karena Papa dan Mama sudah membawa kita ke sekolah minggu. Sehingga kita bisa kenal Tuhan Yesus sejak kecil. Nah, sekarang kita mau berterima kasih sama Papa dan Mama dengan menyanyikan lagu Papa Mama Terima Kasih. Mama, terima kasih. Sejak kecil ku pergi sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Papa Mama terima kasih. Papa Mama terima kasih.
Sejak kecil ku pergi sekolah minggu, firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Karena firman-Mu. Karena firman-Mu berakar. Karena firman-Mu berakar. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung menyerah. Di sore hari nan sepi, ibuku bertelut sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung menyerah. Di sore hari dan sepi, ibuku bertelut sujud berdoa, aku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, silahkan duduk yang tenang. Siapkan hati dan Alkitab kalian. Shalom adik-adik. Apa kabarnya kalian di rumah? Coba yang kelas kecil menjawab Lause. Adik-adik kelas kecil, bagaimana kabar kalian? Wah, Lause, sepertinya melihat kalian sangat senang hari ini untuk sekolah minggu. Nah, kalau yang kelas besar gimana kabarnya hari ini? Wah, yang kelas besar juga sama. Sangat senang dan baik untuk mengikuti sekolah minggu hari ini. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Hari ini adalah hari yang spesial. Ada yang tahu nggak hari ini hari apa?
Ya, hari ini adalah Hari Ibu, dirayakan oleh seluruh umat manusia di dunia. Adik-adik, hari ini di Hari Ibu, Lause mau ajak kita bukan hanya sekedar memperingati, tapi kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan supaya kita makin mengasihi orang tua kita, makin mengasihi mama kita. Mari sebelum kita memulai firman Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengar firman-Mu. Terima kasih di hari ini, di Hari Ibu, kami diberikan kesempatan untuk memperingatinya bersama dengan mama kami di rumah. Tuhan, kami kiranya ditolong untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Lause mau tanya, siapa di sini yang suka memelihara hewan? Coba tebak, hewan apa ini? Wah, ketebak ya sama adik-adik semua ya. Karena hewan ini banyak disukai oleh orang. Hewan ini adalah anak-anak dari seekor anjing. Siapa di sini yang di rumahnya memelihara anjing? Wah, pasti senang sekali ya melihat dia bertumbuh menjadi besar. Adik-adik, hari ini Lause mau cerita. Ada seekor anjing yang hidup di Tokyo, Jepang pada tahun 1923. Kisah ini adalah kisah nyata. Ya. Adik-adik, mari mendengarkan kisahnya. Ada seorang profesor bernama Ueno. Profesor ini memelihara seekor anjing jenis Akita. Ya, jenis Akita. Nah, anjing ini oleh profesor diberi nama Hachi. Ya, namanya orang Jepang, Hachi. Adik-adik, profesor merawat Hachi dengan sangat baik. Dan Hachi bertumbuh menjadi anjing yang sehat dan bertumbuh dengan cukup besar gitu ya adik-adik. Nah, profesor dan Hachi ini memiliki satu kebiasaan setiap hari yang mereka lakukan. Kebiasaan seperti apa itu? Mereka ngapain? Jadi gini adik-adik, setiap hari Hachi akan mengantar profesor ke stasiun Shibuya sampai di depan stasiun. Lalu kemudian profesor pergi untuk ke kampus untuk mengajar. Lalu pukul 5 sore, Hachi akan datang berdiri di depan stasiun menunggu profesor keluar dari stasiun dan mereka pulang ke rumah bersama-sama. Setiap hari mereka melakukan itu. Adik-adik, sampai suatu hari Hachi mengantarkan profesor seperti biasa ke stasiun dan ia kembali pulang ke rumah. Lalu ia datang kembali sebelum pukul 5 sore menunggu profesor untuk keluar dari stasiun. Tetapi adik-adik, ada sesuatu hal yang terjadi. Ternyata hari itu Hachi tidak bertemu lagi dengan Profesor Ueno. Sebab Profesor Ueno sudah meninggal dunia. Adik-adik, Hachi tidak tahu kalau tuannya sudah meninggal. Sehingga ia tetap menunggu dengan setia di depan stasiun Shibuya setiap hari. Sampai
Adik-adik tadi lihat dari video yang kita lihat. Haji menunggu sampai dia sakit selama 10 tahun. Ia menunggu Profesor Ueno di depan stasiun Shibuya sampai ia mati. Sungguh suatu kesetiaan yang luar biasa dari seekor anjing bernama Haji. Adik-adik, Haji setia banget ya menunggu tuannya kembali. Tapi sayangnya kesetiaan Haji bukan kesetiaan yang sejati. Karena dia menunggu tuannya di situ hanya karena insting. Insting dia sebagai hewan yang percaya kalau tuannya pasti balik. Dan ternyata itu semua sia-sia. Karena Profesor Ueno sudah meninggal. Dan itu adalah sia-sia karena Haji tidak akan pernah bertemu dengan Profesor Ueno lagi. Adik-adik, cerita ini berbeda dengan cerita seorang ibu yang setia menunggu. Ibu ini setia menunggu jawaban dari Tuhan. Bukan karena insting seperti Hachiko tadi. Tapi karena ibu ini percaya sama Tuhan. Ibu ini juga mau menunggu dengan terus menunggu karena dia berharap sama Tuhan. Sebab dia menunggu bukan dengan sia-sia. Tapi siapa ya nama ibu ini? Terus ibu ini lagi nungguin apa sih? Mari adik-adik kita lihat kisah ibu ini dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 18. Ayo adik-adik diambil Alkitabnya. Lose juga ambil Alkitab Lose ya. Ayo kita lihat 1 Samuel 1 pasal ayat 9 sampai 18. Lose akan membacakan untuk kita semua. Adik-adik yang di rumah mendengarkan dengan baik-baik. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis-nangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Langsung taruh dulu ya Alkitab langsung. Adik-adik, tadi nama ibu itu siapa? Coba yang kelas kecil, bantu Lause menjawab. Ya betul, namanya Ibu Hana. Sekarang kelas besar, coba bantu Lause menjawab. Ibu Hana itu sedang mengalami apa? Ya betul, Ibu Hana sedang sedih. Ibu Hana sedang tertekan karena ia belum juga memiliki anak. Adik-adik, kenapa sih Ibu Hana sampai sedih dan tertekan seperti itu? Karena ia sudah lama menantikan, sudah lama berdoa sama Tuhan. Tapi Tuhan belum memberikan dia seorang anak. Lalu ditambah lagi adik-adik, pada waktu itu, pada waktu Ibu Hana hidup, jika seorang ibu tidak memiliki seorang anak atau memiliki anak, maka dia akan diejek. Tidak ada yang mau berteman sama Ibu Hana.
Kasihan sekali Ibu Hana ini. Tapi adik-adik, meskipun Ibu Hana sedih, meskipun dia diejek, meskipun dia tertekan, tetapi ada satu hal yang dia tidak pernah lupa untuk melakukannya. Apa itu? Ibu Hana tetap datang berdoa kepada Tuhan dengan setia di Silo. Silo adalah tempat ibadah orang Israel pada waktu itu. Adik-adik, ia tetap datang beribadah, datang berdoa kepada Tuhan dengan setia. Karena Ibu Hana percaya sama Tuhan. Sampai suatu hari adik-adik, dengan tubuh yang lemas, lalu Ibu Hana berdoa, berbunyi seperti ini. Tuhan, hatiku sakit dan tertekan. Kasihanilah aku. Ingatlah akan aku hamba-Mu ini. Berikanlah aku seorang anak. Jikalau Engkau memberikan, aku berjanji akan memberikan dia suatu hari kelak ketika dia sudah besar untuk melayani-Mu seumur hidupnya. Tuhan, dengarlah doaku. Adik-adik, seperti itu doanya Ibu Hana kepada Tuhan. Adik-adik, dalam doanya Ibu Hana, ternyata Ibu Hana sadar kalau selama ini dia mungkin tidak sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, karena dia fokus sama pemberian yang dia ingini. Dia ingin seorang anak. Tapi apa yang terjadi? Ketika ia mengingat bahwa Tuhan yang baik, Tuhan yang besar itu, ia kembali berdoa dan berfokus kepada Tuhan. Sebab dia yakin dan percaya Tuhan akan menjawab seturut dengan waktunya. Dan apa yang terjadi adik-adik? Setahun kemudian, Tuhan menjawab doa Ibu Hana. Akhirnya ia mengandung seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Siapa nama anaknya? Samuel. Arti dari Samuel adalah aku telah memintanya dari Allah. Eits, kisahnya belum selesai. Ibu Hana memang sekarang sudah memiliki Samuel. Tapi perhatikan, Alkitab mencatat, Ibu Hana tidak lupa dengan janjinya sama Tuhan. Sekarang ia setia merawat dan mendidik Samuel. Dari dia masih bayi, bertumbuh, dan sampai Samuel beranjak menuju remaja. Adik-adik, Ibu Hana menepati janjinya dengan mempersembahkan Samuel untuk menjadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan seumur hidup Samuel. Ibu Hana benar-benar menunjukkan adik-adik kesetiaan seorang ibu kepada Tuhan, kesetiaan berdoa, kesetiaan kepada janjinya kepada Tuhan dengan memberikan Samuel untuk dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Adik-adik, hari ini khususnya di momen Hari Ibu, Mother's Day, Losa mau ngajak kita belajar dua hal dari kisah seorang ibu bernama Hana. Yang pertama, kita belajar seorang ibu yang setia kepada Tuhan. Adik-adik, tadi kita lihat Ibu Hana menunggu lahirnya Samuel bertahun-tahun lamanya. Tetapi meskipun demikian, ia tetap setia sama Tuhan. Ia tetap setia berdoa sama Tuhan. Ibu Hana tidak menjauh dari Tuhan. Ibu Hana tetap mencari Tuhan. Karena Ibu Hana percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa dan memperhatikan hidupnya. Adik-adik, lo sekira demikian juga dengan mama kita. Adik-adik, mungkin ada mama dari adik-adik yang menanti adik-adik bertahun-tahun lamanya. Tapi mungkin ada yang tidak menanti bertahun-tahun lamanya. Meskipun demikian adik-adik, kita perlu ingat, mama kita adalah mama yang setia berdoa kepada Tuhan untuk kita. Dari kita di dalam kandungan, mama setia berdoa supaya kita bertumbuh sehat. Supaya ketika kita lahir di dunia, kita bertumbuh mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan dan keluarga, dan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Coba adik-adik tanya sama mama adik-adik sekarang. Pasti saya yakin adik-adik akan mendengar jawaban yang sama. Bahwa mama setia berdoa kepada Tuhan untuk adik-adik
Karena mama percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga dan menolong untuk adik-adik semua. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita belajar apa? Kita melihat apa? Kita melihat seorang ibu yang memberikan teladan iman untuk anak-anaknya. Adik-adik, di tengah kelemahan dan kekurangannya, Ibu Hana berjuang memberikan teladan iman yang baik untuk anaknya Samuel. Mungkin Ibu Hana pernah marah sama Samuel kalau Samuel berbuat salah. Tetapi semuanya itu untuk kebaikan Samuel. Dan Ibu Hana tetap setia merawat Samuel, berjuang untuk memberikan yang terbaik, mengajarkan tentang Tuhan. Dan sampai akhirnya Samuel dipersembahkan untuk menjadi hamba Tuhan sesuai dengan janjinya Ibu Hana kepada Tuhan. Adik-adik, demikian juga dengan mama kita. Mama, adik-adik bukan hanya setia berdoa kepada Tuhan, tapi juga di tengah kelemahan dan kekurangannya, mama kita berusaha memberikan yang terbaik. Nggak usah ulangi, mama kita berusaha memberikan yang terbaik buat kita. Memberikan apa, Lause? Memberikan teladan iman dengan merawat kita, mendidik kita, mengajarkan kita tentang Tuhan Yesus, mengajarkan kita berdoa, membawa kita setia untuk sekolah minggu. Adik-adik, itu semua dilakukan mama sebagai teladan yang indah yang perlu kita ingat. Adik-adik, oleh karena itu, mari di momen hari ibu ini, kita belajar melihat kesetiaan orang tua kita, mama kita, yang telah diberikan untuk kita. Adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, Lause, bisakah aku ingat selalu untuk kesetiaan mama? Aku pun masih banyak kekurangan. Adik-adik, kita bisa, kita pasti bisa. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang hidup, yang telah menebus dosa kita. Dan sayang banget sama kita. Dia akan menolong kita untuk menjadi anak-anak yang sayang sama mama kita. Dan mengingat kesetiaan mama sampai kita besar nanti. Sampai kita tua nanti. Adik-adik, mari kita belajar melihat kesetiaan mama kita. Dan kita minta Tuhan tolong kita untuk selalu mengasihi mama kita. Firman Tuhan hari ini ada ayat hafalannya. Terambil dari Amsal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Kita ulangi lagi adik-adik ya. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Adik-adik, saat ini Lause mengajak kita untuk bangkit dari tempat duduk kita dan hampiri mama adik-adik. Katakan kepada mama kita, kepada mama adik-adik, terima kasih ya Ma, sudah sayang sama aku dengan setia, sabar sama aku. Aku sayang mama. Adik-adik, mari datang kepada mama. Katakan kepada mama kita rasa kasih kita. Aku bersyukur punya mama yang mengasihi Tuhan dan sayang kepadaku. Mari adik-adik, silahkan datang kepada mama. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doa
doamu dinaikkan, dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Mari adik-adik dan mama dan mungkin juga ada papa, mari kita kerjain lagi. Mari kita nyatakan melalui ref ya. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, Papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Happy Mother's Day buat mama-mama yang terkasih dalam Tuhan. Semangat terus membawa anak-anak di dalam Tuhan. Dan buat adik-adik, semangat terus untuk mengasihi mama di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu biarlah terus belajar, menghargai, mengasihi mama kami ya Tuhan. Yang setia berdoa buat kami, yang setia merawat, menjaga kami, mengajarkan kami tentang-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan kerinduan kami ini, kiranya kami lakukan dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, biarlah mama kami boleh terus dipakai Tuhan menjadi alat untuk membawa kami, anak-anak-Mu, semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan kali ini bisa mengingatkan kita betapa besarnya kasih Tuhan melalui keberadaan mama kita. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan, kita mau berterima kasih untuk papa, mama, kakak, adik yang baik yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kita mau menyanyikan lagu, terima kasih untuk cinta papa, mama. Kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Kecilku mulai
dan mata ini memandang dunia. Ku rasakan belayan kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan, terima kasih untuk Papa dan Mama yang Kau berikan buat kami. Tolong kami supaya bisa menjadi anak yang taat kepada Mama. Tuhan berkati Papa dan Mama kami supaya selalu sehat. Kiranya Tuhan memberkati juga persembahan kami supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita aktivitas. Hari ini aktivitas kita apa ya, Lause? Apa ya? Penasaran kan? Mari kita lihat. Nah, itu tadi aktivitas kita hari ini. Gimana adik-adik? Seru kan? Wah, seru banget Lause. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini dengan bersama-sama menyanyikan pujian. Bapa, terima kasih. Ibadah kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal-hal ini ya.
nggak di rumah aja? Rajin cuci tangan. Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. Jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Mama. Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.